Baik, anak Nabi semua, di pertemuan kemarin di Ramadan yang kedua ya, kita sudah belajar tentang syukur yang merupakan kunci keberhasilan Ramadan kita itu. Kalau kualitas syukur itu kita dapatkan apabila kita pandai bersyukur, maka hidup kita akan nyaman, dibawa kemana aja, di mana saja, dengan siapa saja, itu kita akan nyaman kalau dalam diri kita itu ada rasa syukur. 11 bulan sudah hilang rasa syukur, maka temukan rasa syukur itu di bulan Ramadan ini. Karena tujuan Ramadan itu juga supaya kita menjadi orang yang bersyukur. Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Dan sempurnakan bilangan harinya, hitungannya itu disempurnakan. Walitukabbirullaha, dan bertakbirlah, besarkan, agungkan Allah. Ala ma hadakum, atas semua petunjuk yang telah diberikan. Allah sudah memberikan kita petunjuk. Untuk apa petunjuk Allah tadi itu? Wala'allakum tashkurun, agar dengan petunjuk Allah itu kita bisa jadi orang yang bersyukur. Setelah dengar rasa syukur, sudah mulai ada tambah rasa syukurnya, maka kalian sudah mulai Ramadan ini tidak boleh keluh kesah lagi. Tidak boleh banyak meratap-meratap, tidak boleh merasa susah terus, sedih terus. Buat gembira, buat senang, buat bahagia. Itu tanda orang bersyukur kepada Allah itu. Orang yang bersyukur kepada Allah maka akan terlihat dari sikapnya, dari cara berpikirnya, dari cara berbicaranya, cara bertindak. Ada sana aja gini. Ini habis sudah dingin kena AC. Kan ini habis malah tambah dingin. Putar sana aja. Malah habis merinding. Situ aja tuh. Sana orang ramai. Habis orang kan sudah enak kena AC. Lebih enak begini. Baik. Oke, sudah. Ada sana aja. Jadi orang yang bersyukur kepada Allah akan terlihat dari cara berpikirnya, cara bersikapnya, cara bertindaknya, cara bicaranya akan terlihat dari orang yang bersyukur. Apa yang terlihat? Bagaimanakah cara berpikir, bersikap, bertindak, berbicara orang yang bersyukur kepada Allah? Selalu melakukan segala sesuatu itu atas dasar nilai dirinya di hadapan Allah. Diulangi lagi, orang yang bersyukur kepada Allah, sikapnya, cara berpikirnya, cara berbicaranya, dia bertindak itu didasarkan atas nilai dirinya di hadapan Allah. Maka pasti kalau dia berpikir, dia selalu value thinking, berpikirnya soal nilai. Kalau dia berbicara, pasti bicaranya bicara yang bernilai. Kalau dia bertindak, pasti tindakannya sesuatu yang bernilai. Itulah tanda orang yang bersyukur. Orang yang bersyukur tidak akan mau melakukan sesuatu yang sia-sia. Ramadan ini harusnya pikiran kita, bicara kita, tindakan kita itu harus punya nilai. Ada hadis mengatakan tidurnya orang yang berpuasa adalah ibadah. Itu hadisnya palsu. Hadisnya palsu. Tidurnya orang yang berpuasa adalah ibadah. Lalu karena orang berpikir hanya sebatas beribadah, berpikir hanya sebatas cari pahala, akhirnya puasanya tidur terus. Tidur aja kerjaannya. Kenapa? Dia anggap bahwa tidur itu adalah ibadah. Lalu ada orang berpuasa jadi malas, jadi lemas, nggak bisa berbuat apa-apa.
Karena tidak berpikir terhadap nilai tadi. Orang yang bersyukur itu berpikir nilai. Pertanyaan Abi sekarang, apakah yang dimaksud dengan berpikir nilai, berbicara tentang nilai, bertindak yang bernilai? Kalian sering dengar kata-katanya kan? Cobalah kalau bicara itu, bicaranya itu bernilai dong. Cobalah kalau kalian melakukan sesuatu yang kalian kerjakan harus punya nilai. Apa maksudnya punya nilai itu? Apa? Sudah pernah disampaikan dulu kan? Artinya bermanfaat. Maksudnya orang yang berpikir, bertindak, berbicara, bersikap, melakukan sesuatu nilai ini, dia melakukan itu atas dasar manfaat atau tidak. Kalau kita bicara ngomongin orang, itu ada manfaatnya atau tidak? Tidak ada manfaatnya. Kalau kita bulan Ramadan tidur aja, ada manfaatnya atau tidak? Tidak ada manfaatnya. Tidak ada manfaatnya. Itu berarti orang itu kurang bersyukur. Orang yang bersyukur dia melihat apakah ucapannya itu bermanfaat, apakah tindakannya bermanfaat atau tidak. Maka walaupun orang sudah sholat itu kalau tidak melakukan sesuatu yang berguna, sholatnya masih dianggap wailun. Celaka orang-orang yang sholat. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un dan mereka enggan melakukan sesuatu yang berguna. Mereka enggan melakukan sesuatu yang bermanfaat. Kita tahu bahwa belajar itu berguna buat kita. Bahwa belajar itu berguna nggak buat kita belajar? Tapi ada orang yang enggan melakukannya, malas berpuasa. Padahal kita tahu tuh puasa berguna nggak buat kita, tapi ada orang yang nggak mau. Belajar berguna buat kita, tapi ada orang yang nggak mau belajar, nggak sungguh-sungguh, nggak serius. Menghafal Quran berguna atau tidak buat kita? Berguna. Kenapa tidak mau menghafal Quran? Kenapa malas menghafal Quran? Itu karena kita belum jadi orang yang bersyukur. Lalu kita banyak melakukan kelalaian dalam hidup ini. Waktu demi waktu banyak terbuang percuma, lalai. Ramadan ini buat apa yang kita lakukan, apa yang kita ucapkan itu punya nilai. Punya nilai. Terutama nilai diri kita di hadapan Allah. Yang ingin kita dapatkan bukan nilai dalam pandangan manusia, tapi nilai dalam pandangan Allah. Kalau kita melakukan sesuatu karena ingin dinilai oleh manusia, yang kita kerjakan menjadi sia-sia. Itu namanya riya. Itu namanya sum'ah. Ingin dilihat, ingin didengar, ingin disanjung puji, ingin dihormati, ingin dan sebagainya. Itu tandanya orang-orang yang reaktif. Orang yang bersyukur itu adalah orang-orang yang proaktif value. Pro itu artinya cenderung, aktif itu melakukan kegiatan. Artinya hidupnya itu cenderung terus untuk melakukan kegiatan-kegiatan aktif dan dinamis, tidak malas. Tidak banyak menghayal, tidak banyak berandai-andai. Kalau seandainya aku punya uang, aku akan ini. Kalau seandainya ini, banyak berandai-andai. Orang yang berpikir nilai tidak banyak berandai-andai. Dia melakukan satu tindakan yang positif. Itu tanda orang bersyukur. Dia akan melakukan satu tindakan yang positif. Di Ramadan ini coba kalau kita ngomong itu kita mikir dulu. Ini omongan kita ini ada nilai enggak ya dalam pandangan Allah? Kita ngomong lama-lama sama teman kita, coba kita mikir. Yang kau omongkan ini ada nilai apa tidak di hadapan Allah ya? Kadang-kadang kita ini ngomong aja, tapi tidak pernah mikir. Ini aku kerjakan siang hari ini, ada tindakan nilai apa tidak dalam pandangan Allah. Sehingga kita perlu mengkoreksi ulang, melihat ulang. Apa yang kita ucapkan, apa yang kita tindaki, apa yang kita lakukan, itu dalam rangka untuk nilai diri di hadapan Allah, atau jangan-jangan ingin dapat nilai dunia. Banyak orang mengukur itu nilai itu dengan materi. Ngapain belajar? Kalau kada sugih juga ngapain belajar? Ngapain kita kerja begawi amun kada dapat duit juga, untuk apa juga?
Orang tua dulu gitu kan, ngapain sekolah tinggi-tinggi, belajar tinggi-tinggi, kan pada akhirnya jadi ibu rumah tangga juga. Ini kan nanti ujungnya ibu rumah tangga kan. Itu namanya orang yang tidak berpikir nilai. Karena orang yang proaktif value itu, dia yang melakukan sesuatu karena nilai dirinya di hadapan Allah. Biar aja orang nggak melihat kita, biar aja orang mencela kita, biar aja orang menghina kita, biar aja orang benci sama kita. Yang penting Allah cinta dengan kita. Yang penting apa yang kita lakukan itu diridhoi oleh Allah. Yang penting apa yang kita lakukan itu disenangi oleh Allah, dirahmati oleh Allah, walau semua manusia tidak menyukainya. Nah, itu namanya orang yang berpikir nilai. Makanya kata Rasulullah, khairun nas anfa'ahum linnas. Sebaik-baik manusia itu yang berguna, yang bermanfaat. Kalian menghafal Quran itu berguna atau tidak? Itu bermanfaat dunia dan akhirat. Nanti di akhirat kalian meletakkan mahkota yang paling indah di kepala kedua orang tua kalian. Masya Allah. Tapi niatnya lurus. Kalau niat kalian belajar karena nilai di hadapan Allah, itu Allah berikan kebaikan. Namanya ajron kabira, ajron azim, ajron hasanah, ajron ghairu mamnun. Ajron itu diartikan dengan pahala. Nah, kita pahami ajron itu adalah nilai. Jadi kalau misalnya ajron ghairu mamnun, nilai yang terus menerus, tidak pernah berhenti. Orang yang berpikir nilai itu self improvement, nilai dirinya terus dari ke hari ke hari naik terus, kualitas dirinya bertambah terus, meningkat terus. Self itu diri, kalau improvement itu naik, berkembang. Selalu melakukan improvisasi. Perkembangan dirinya semakin meningkat. Dari dulu kelas 7, sekarang kelas 8. Anak kelas 8 harus jauh lebih baik daripada anak kelas 7. Harusnya begitu. Kalau berpikirnya begitu. Anak yang kelas 9 harus lebih baik daripada anak yang kelas 8. Anak yang kelas 10 harus lebih baik daripada anak kelas 9. Naik kualitas. Nah, tetapi kenyataannya tidak jadi jaminan. Justru kadang-kadang orang semakin tinggi pengetahuannya, semakin buruk kelakuannya. Betul atau betul? Mana yang lebih sering demo? Anak SD sama anak SMA. Siapa yang suka demo? Nah, kalau anak SMA sama anak kuliahan, siapa yang lebih suka demo? Kok orang semakin tinggi ilmunya kok semakin sering demo? Kok semakin luas pengetahuan kok malah semakin buruk akhlaknya? Karena dia melakukan tidak atas dasar nilai dirinya di hadapan Allah. Dia berbuat karena hanya ingin nilai dalam pandangan manusia. Atau dia melakukan sesuatu karena ingin nilai materi. Supaya dapat uang, supaya dapat kehormatan, supaya dapat sanjung puji. Maka di Ramadan ini coba kita periksa ulang. Kalau kita melakukan sesuatu itu yang mendorongnya apa? Kita ngapal Quran ini dorongannya apa? Supaya hebat. Supaya orang kagum semua. Supaya orang terpukau semua. Atau karena kita ingin dicintai oleh Allah. Mau yang mana? Iya. Harusnya kita menghafal Quran karena Allah. Tidak karena yang lainnya. Harusnya kalau kita mengajar, kakak-kakaknya mengajar, itu karena Allah. Bukan karena yang lainnya. Harusnya begitu tuh. Makanya kita perlu setiap melakukan sesuatu dengan ucapan bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Itu bukan sekedar ucapan, tapi hati mengatakan, ya Allah, jadikan yang aku lakukan ini benar-benar karena Engkau, ya Allah. Bukan karena yang lainnya. Abi pernah cerita juga, nanti di akhirat ada orang dimasukkan ke neraka duluan. Orang-orang ini bukan orang sembarangan. Tapi orang-orang yang sewaktu hidup dikenal sebagai orang-orang yang hebat. Ada orang yang mati di medan perang. Dia gugur sebagai syuhada. Mati di medan perang. Ternyata di hari akhirat dia dilemparkan ke dalam neraka duluan. Paling dulu justru dilemparkan ke dalam neraka. Lalu diprotes. Ya Allah,
kenapa engkau tetapkan aku ini jadi penghuni neraka? Padahal aku sudah berjuang di jalan engkau ya Allah. Padahal aku sudah berperang di jalanmu. Aku gugur sebagai seorang syuhada di jalanmu ya Allah. Apa jawab Allah? Kadzabta, engkau pembohong. Engkau berperang bukan karena Allah. Engkau mati bukan karena Allah. Tapi engkau berperang, engkau mati karena ingin dapat gelar sebagai seorang syuhada. Ingin dapat gelar sebagai seorang pahlawan. Dan gelar itu telah engkau dapatkan di dunia. Sekarang di akhirat engkau tidak dapat apa-apa lagi kecuali api neraka. Yang salahnya di mana? Yang salahnya bukan perbuatannya. Perbuatannya hebat. Yang salah nilainya. Yang salah niatnya. Karena dia berperang bukan ingin dapat nilai di hadapan Allah. Dia berperang ingin dapat nilai dalam pandangan manusia. Ada orang yang pagi, siang, malam bersedekah. Pagi-pagi sedekah, siang sedekah, malam sedekah. Hampir seluruh hartanya dia keluarkan. Dia tolong orang lain, dia bantu orang lain. Ternyata masuk neraka juga duluan. Justru duluan masuk neraka. Lalu dia pun protes. Ya Allah, kenapa aku ditetapkan sebagai penghuni neraka? Aku sudah berderma, aku sudah bersedekah, berzakat, infak, sedekah, pagi, siang, malam, kuhabiskan hartaku untuk jalanmu ya Allah. Kenapa engkau masukkan aku dalam neraka? Apa jawab Allah? Kadzabta, engkau bohong, engkau pendusta. Engkau bersedekah pagi, siang, malam bukan karena Allah, tapi karena ingin dapat gelar sebagai seorang dermawan, ingin kehormatan, ingin sanjung puji, dan semua itu telah engkau dapatkan di dunia. Sekarang di akhirat kau tidak dapat apa-apa lagi kecuali neraka. Dilemparkan orang itu, diseret wajah di neraka dengan wajah tertelungkup, tertelungkup, diseret, dilemparkan ke dalam neraka. Yang salah bukan perbuatannya, yang salah nilainya. Karena dia berbuat karena nilai di mata manusia, bukan nilai dalam pandangan Allah. Salah niatnya. Yang ketiga, orang yang pagi, siang, malam membaca Al-Quran. Ini hati-hati nih buat kita semua nih. Orang-orang yang pagi, siang, malam baca Quran, hafal Quran, pagi, siang, malam, bersama Quran terus, kemana-mana Quran tidak pernah tinggal. Pagi, siang, malam baca Quran. Bahkan dia sudah hafal Quran 30 juz. Di kepalanya sudah Quran 30 juz. Namun ternyata di akhirat dilemparkan duluan ke dalam neraka jahanam. Lalu dia pun bertanya, mengapa ya Allah aku masuk neraka? Bukankah dulu di dunia aku ini orang yang selalu membaca ayat-ayatmu pagi, siang, malam. Bahkan aku sudah menghafalkan 30 juz Al-Quran ya Allah. Kenapa aku masuk neraka juga ya Allah? Apa jawab Allah? Kadzabta, engkau pendusta wahai sepulan. Memang benar kau baca Quran, memang benar kau hafal Quran, tetapi engkau lakukan semua itu bukan karena nilai diri di hadapan Allah, tapi engkau ingin dapat nilai dalam pandangan manusia. Supaya dikatakan orang yang terhormat, orang yang terpuji, hafiz Quran, hafizul Quran. Supaya dibangga-banggakan, supaya dimuliakan. Dan semua kehormatan itu, semua sanjung puji telah engkau dapatkan di dunia. Sekarang di akhirat engkau tidak dapat apa-apa lagi kecuali api neraka. Orang tadi diseret dengan wajah tertelungkup dan dilemparkan ke dalam neraka jahanam. Yang salah bukan amal perbuatannya, yang salah niatnya dalam berbuat tidak karena nilai dirinya di hadapan Allah, tapi ingin nilai dalam pandangan manusia. Nah, sebab itu anak-anak semua, luruskan niat kita semua. Luruskan niat kita semua bahwa kita ini ikut makro ini karena ingin dinilai oleh Allah. Maka kalian bersungguh-sungguh, maka kalian bersemangat, berjuang. Lakukan sesuatu itu karena Allah, tidak karena yang lainnya. Yang belajar, adik-adiknya, kakak-kakaknya yang mengajar, kalian lakukan sesuatu itu betul-betul niatnya karena Allah, bukan karena yang lainnya. Sebab kalau niatnya karena yang lain,
apa yang kau kerjakan jadi sia-sia, menjadi debu yang berterbangan. Wa qadimna ila ma 'amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura. Dalam surah Al-Furqan surah 25 ayat 23 kalau Abi tidak salah. Coba kalian cek. Kalau Abi tidak keliru ayatnya ayat 23 atau 32 ya. 23 mungkin ya. Wa qadimna ila ma 'amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura. Dan sungguh kata Allah, telah akan kami perlihatkan apa yang kalian kerjakan, apa yang kalian lakukan, haba'an mansura, jadi debu yang berterbangan. Ada berapa? Al-Furqan ayat 23 ya. Ya. Betul 23? Ya. Benar tak? Cek ayatnya bujur enggak? Rasanya bujur 23. 25, 23. Ya. Bujur? Benar. Nah, itu sudah Allah terangkan. Jadi ada orang-orang yang melakukan bahkan tadi seperti tadi yang hafal Quran, yang sedekah siang malam, yang mati berperang, tapi merasuk neraka juga. Kenapa? Seluruh amalnya dianggap Allah seperti debu yang berterbangan. Mengapa bisa demikian? Sebab dia tidak melakukannya karena Allah. Oleh sebab itu anak Nabi semua, kalian hati-hati dalam berbuat. Jangan karena ingin dapat nilai dunia. Jangan karena ingin dapat nilai dunia. Jangan. Kalian menghafal Quran itu bukan ingin dapat nilai dunia, bukan. Tetapi kalian ingin dapat nilai dalam pandangan Allah. Biarlah barangkali orang menganggap kita ini bukan siapa-siapa. Yang penting kita mulia dalam pandangan Allah. Walau dalam pandangan manusia kita hina, yang terpenting mulia dalam pandangan Allah. Oleh sebab itu kalian tidak perlu nanti kalau sudah hafal Quran ke saya sana sini, aku sudah hafal, aku tidak perlu. Kalau perlu sembunyikan, tidak perlu orang tahu kalau kita hafal Quran. Cukup Allah dan kita aja yang tahu. Kalau orang tanya, sudah hafal Quran ya? Alhamdulillah, insyaallah, amin rabbal alamin, doakan. Kayak gitu aja. Sudah hafal Quran ya kak? Alhamdulillah, insyaallah, mudah-mudahan doakan ya. Gitu. Jangan tiba-tiba tahu kada? Ini hafal Quran, tahu kada? Jangan sembarangan. Aku ini sudah habis Quran. Itu orang tidak punya nilai dalam pandangan Allah. Dia tetap makhluk yang di bawah. Asfala safilin, aspal yang di bawah, terinjak-injak. Orang yang bersyukur itu bertindak, bersikap, berbicara, melakukan sesuatu atas dasar nilai dirinya di hadapan Allah. Dia melakukan sesuatu karena ingin berguna di tengah-tengah masyarakat. Berguna kalian sebagai anak, berguna, bermanfaat buat orang tua. Kalian sebagai teman saling memberikan kebergunaan, saling memberikan kemanfaatan. Bukan memanfaati teman. Jangan jadi orang culas. Bisanya cuma menjadikan temannya sebagai apa? Sebagai apa namanya? Objek, dijadikan manfaat temannya, dimanfaatkannya teman tadi. Nah, tidak demikian. Jangan kita memanfaatkan orang lain untuk kepentingan kita. Justru kita ini ingin jadi orang yang bermanfaat, mal'unah. Orang yang benar sholatnya pasti akan melakukan sesuatu yang berguna. Nah, jadi sebab itu selama Ramadan ini anak Nabi semua yang berempat ini ikut. Jangan banyak permainan, bermain boleh tapi jangan terlalu banyak. Begayaan boleh tapi jangan terlalu banyak. Gunakan kesempatan kalian selama Ramadan ini nih. Pulkan waktunya. Jangan sampai waktunya terbuang percuma. Nah, daripada bengong, daripada menghayal, melamun kemana-mana, murojaah dalam hati, berzikir dalam hati. Yakinkan bahwa apa yang kita lakukan itu memberikan kebergunaan buat orang tua kita, buat kita pribadi, dan nanti buat diri kita di hadapan Allah. Anak Nabi semua, bagaimana caranya supaya kita bisa berpikir nilai ini, berbicara nilai, bertindak atas nama nilai ini? Yakin dengan adanya hari akhir.
yakin. Yu'minuna bil akhirah. Jadi kalau orang itu kuat keyakinannya akan adanya hari akhirat, akan adanya hari kematian. Nanti kita semua mati gak? Pasti mati semua kita. Pertanyaannya, kalau sudah misalnya besok kita mati, kira-kira nilai kita berapa? Kalau ada orang sekolah itu nilainya berapa kira-kira? Ada orang tuh nilainya naik kelas juga, cuma nilainya rata-rata 6 aja. Nilainya rata-rata 6. Oh, kita harusnya berusaha keras bagaimana naik kelas dengan nilai yang terbaik. Dengan nilai yang agung, ajrun azim. Dengan nilai yang besar, ajrun kabira. Dengan nilai yang terbaik, ajrun hasanah. Dengan nilai yang tidak pernah putus-putusnya, ajrun ghairu mamnun. Di Quran Allah jelaskan sudah tuh. Tidak pernah putus-putusnya nilai itu. Yang orang katakan pahala-pahala. Tidak pernah putus-putusnya. Jalan terus dia. Bertambah baik, berkembang lebih baik, berkembang lebih baik. Begitu harusnya kalian. Maka siapa orang yang pandai bersyukur, bertindak, bicaranya atas dasar nilai, pasti dari hari ke hari dia akan lebih baik. Maka Ramadan ini akan mengantarkan dia menjadi orang yang jauh lebih baik daripada sebelumnya. Harus lebih baik. Bisa semua untuk lebih baik? Oleh sebab itu kalian harus semangat berjuang, harus semangat belajar. Ramadan ini Abi katakan kemarin bulan pengorbanan, bulan perjuangan, bulan jihad. Ini bulan jihad, kita berjuang di jalan Allah. Banyak program, kalian mulai jam berapa, jam 3:30 barangkali bangun ya, jam 3 sudah bangun tahajud kita, habis itu kita murojaah, salat subuh, habis subuh ada lagi program, jam 8 ada lagi, tidur sebentar, habis zuhur program lagi, habis asar program lagi, menjelang maghrib program lagi. Lihat, programnya padat. Untuk apa dibuat seperti itu? Supaya nilai diri kita semakin bertambah. Agar 11 bulan yang lalu barangkali banyak lalainya, di Ramadan jangan disia-siakan. Buat waktumu berharga, buat waktumu bernilai, buat waktumu berkualitas. Itu namanya orang yang bernilai. Mahal nilainya di hadapan Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia, yang paling bernilai tinggi, yang paling berkualitas adalah orang yang takwa kepada Allah. Dia melakukan sesuatu karena dorongan ketakwaannya itu. Bukan dorongan dunia. Bukan dorongan dunia, bukan dorongan harta benda, tapi dorongan iman. Ramadan ini harusnya yang lebih aktif itu adalah dorongan iman. Dorongan iman, maka dipanggil ya ayyuhalladzina amanu. Yang dipanggil adalah orang-orang beriman supaya dorongan iman itu yang kuat. Kalau dorongan iman itu yang lebih kuat, maka di Ramadan ini orang hanya mau dekat dengan Allah, tidak mau yang lain. Bukan cari duit di Ramadan ini, bukan cari dunia di Ramadan, tapi di Ramadan kita ingin mencari rahmat Allah, maghfirah Allah, ampunan Allah, hidayah Allah. Itu yang ingin kita temukan di bulan Ramadan ini. Pesan Nabi semua, sebentar lagi masuk maghrib keempat Ramadan. Ayo self improvement, buat kualitas diri kalian lebih baik lagi. Bisa semua ya? Sarah, Malika, Dina, Nafisa, buat kualitas kalian meningkat. Nanti kalau kakak-kakaknya jam berapa bangun kakak-kakak? 3:30 bangun, ikut tahajud. Mungkin kalau di rumah jarang, malas, di sini kesempatan untuk meningkatkan kualitas. Kalau kalian naikkan kualitas diri kalian, akan turun rahmat Allah yang besar buat kita semua. Tingkatkan kualitas, tingkatkan integritas, tingkatkan nilai diri kita di hadapan Allah. Allah akan turunkan segala macam kebaikan, rahmat, maghfirah, hidayahnya Allah berikan kepada kita semua. Mudah-mudahan apa yang disampaikan dapat dipahami dan bisa diamalkan. Pesan Nabi semua, berjuang lebih semangat lagi. Jangan jadi orang yang malas, jangan menyia-nyiakan waktunya.
hidup kesepian tanpa kekasih. Cukup sekian, terima kasih. Kita tutup dengan sama-sama membacakan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.